Hai, kembali lagi di SCP TV bareng Pak Manial. Oke, kali ini mau bahas tentang Mas Pram dan Bang Dul. Nah, kemarin kan baru ada deklarasi damai ya yang diselenggarakan di Kota Tua. Nah, saya mau bahas nih bahwa penyelenggaraan deklarasi damai ini sangatlah baik, ya kan. Tinggal komitmen dari setiap pasangan calon ini benar-benar mau melaksanakan deklarasi damai atau tidak. Karena kita tahu bahwa di pilkada sebelumnya, periode sebelumnya, itu banyak sekali isu-isu tentang politik identitas, ya, isu-isu agama di bawah-bawah, ya kan, dan itu sangatlah nggak elok dengan kepribadian bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan nggak perlulah istilahnya mempermainkan isu-isu yang sensitif seperti itu, ya kan, hanya untuk bisa mendapatkan atau memenangkan pilkada ini. Ya, Pramono Anung pada saat pidatonya itu menyebutkan bahwa diharapkan demokrasi di Indonesia di pilkada ini itu bisa terwujud melalui kampanye-kampanye yang positif gitu. Tidaklah istilahnya menggunakan isu-isu yang bisa memecah belah. Ya, saya juga yakin bahwa ketertarikan warga, ya kan, terhadap pasangan Pramono Anung dan juga Rano Dul Karno ini sudah bisa dibilang melebihi popularitas yang lain, walaupun ada survei yang mengatakan bahwa Pramono Anung ini secara survei ini masih sekitar 40%. Tapi ya, 40%-an itu adalah angka yang bagus, ya kan, karena sosok dari Pramono Anung ini memang bukanlah sosok yang dikenal oleh masyarakat. Pada umumnya, ya kan, masyarakat ini mengatakan ya dia nggak mengetahui tentang Pramono Anung. Tapi sosok Sidul inilah yang akhirnya bisa dan sangat dikenal di Jakarta, bahkan di Indonesia. Dan kemarin juga sempat ada perhelatan pertandingan sepak bola, ya kan, antara Persib dan juga Persija. Saya yakin itu Ridwan Kamil pusing. Ya, kita tidak mau membawa pertandingan yang sportif ya ke dalam ranah politik, tapi saya mau ngebahas soal melekatnya sosok Ridwan Kamil terhadap persepak bolaan di Jawa Barat, ya. Dan Ridwan Kamil ini memang saya bilang belum bisa maksimal diterima oleh kalangan persepak bolaan di Jakarta. Karena apa? Ya, tweet-tweet lamanya dia juga itu bisa dibilang merendahkan warga Jakarta. Terlebih lagi dalam dunia persepak bolaan di Indonesia, Ridwan Kamil ini melekat dengan uh, Persib gitu. Banyak dari jejak digitalnya dia yang memang dia jiwanya itu sudah Persib sekali. Jadi wajar kalau misalkan menjadi satu pertimbangan bagi para warga Jakarta, terutama yang mendukung Persija, ya kan, untuk nanti bisa mencoblos Ridwan Kamil gitu, ya. Itu adalah satu fakta dan memang sudah diberitakan banyak sekali di media nasional kita. Kemudian bagaimana langkah berikutnya nih dengan Ridwan Kamil? Ya, Ridwan Kamil beberapa waktu kemarin juga membuat program ya, bincang-bincang ya, diskusi. Itu seperti program katanya, wah itu kayak nontek programnya Anies. Wah, nggak jadi masalah sih sebenarnya, ya kan? Nggak jadi persoalan. Lagi pula Ridwan Kamil ini kan udah didukung oleh koalisi
besar, koalisi koalisi raksasa, koalisi obesitas, ya kan? Harusnya jadi lebih pede dong. Karena apa? Banyak partainya nih, gitu. Tapi pada saat deklarasi damai kemarin, jujur ya, kebanyakan itu memang adalah pendukung dari apa pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Nggak terlalu terlihat banyak pendukung atau relawannya Ridwan Kamil hadir di tempat itu. Apalagi ya kan pendukungnya dari Dharma Pongrekun. Itu lebih sedikit lagi gitu loh. Tapi kita nggak pernah tahu nih ketiga-tiga calon ini punya keunikan masing-masing kalau saya bilang. Ya pasangan Pramono Anung dan juga Dul memang dikenal adalah dari sosok si Dulnya sendiri. Tapi ya kan Pramono Anung punya pengalaman yang luar biasa, ya, baik itu di Jakarta maupun di Indonesia. Kemudian Ridwan Kamil, ya Ridwan Kamil ini juga bisa dibilang didukung oleh partai yang banyak, jadi seharusnya dia jauh lebih bisa mendapatkan perhatian dari warga masyarakat, ya kan? Tapi kan kenyataannya udah banyak juga nih yang menolak dari elemen-elemen di masyarakat, gitu. Yang berikutnya adalah Dharma Pongrekun. Memang saya sendiri ini kalau melihat berita-berita atau men-scroll sosial media, ini jarang sekali kegiatan yang dilakukan oleh Dharma Pongrekun. Tapi balik lagi, kita nggak pernah tahu bahwa mungkin Dharma Pongrekun ini nanti akan mengeluarkan kejutan-kejutan. Kenapa begitu? Karena dalam proses pendaftaran dia secara independen pun banyak yang terkejut. Ya kan? Ya tiba-tiba punya ratusan ribu, bisa mengumpulkan ratusan ribu KTP gitu. Lalu banyak juga yang merasa tidak mendukung, tapi kok KTP dicatut gitu loh. Ya itu kan kejutan-kejutan ya. Ya mungkin memang dari kebiasaannya dia atau memang hal-hal yang dia demen, ya kan yang dia seneng omongin itu adalah konspirasi. Siapa tahu nanti ada hal-hal yang kita nggak bisa bayangkan tiba-tiba membuat dia jadi menang. Ya sudah lah, kita nikmati saja jadinya. Ya itulah tipikal-tipikal dari tiga calon gubernur beserta wakilnya, ya kan, dalam pilkada di Jakarta 2024. Saya sangat menginginkan adanya komen-komen dari teman-teman semua ya. Mau dukung yang mana sih ini di antara tiga calon ini? Biar kita bisa tahu ke arah mana nantinya dukungan terbanyak dari apa ya, dari para penonton SCP TV ini. Oke, mungkin buat kali ini itu aja dulu. Kita akan jumpa lagi untuk topik-topik yang lebih menarik lainnya. Terima kasih.